Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Fadil dengan NIM 21G10068 dari Prodi Akuntansi kelas 1.2. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan rangkuman bab 1 dan bab 2. Bab 1 yaitu pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos secara etimologis diturunkan dari kata logika, pikiran atau kata. Istilah logika dari segi etimologis berasal dari kata Yunani logos yang artinya ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal, budi, ilmu. Dari kata logos kemudian diturunkan kata sifat logis yang sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Orang berbicara tentang perilaku yang logis sebagai lawan terhadap perilaku yang tidak logis, tentang tata cara yang logis, tentang penjelasan yang logis, tentang jalan pikiran yang logis, dan sejenisnya. Kata logis artinya segala sesuatu yang sesuai dengan dan dapat diterima oleh akal sehat. Logika tidak hanya suatu ilmu, tetapi juga suatu seni. Dengan kata lain, logika tidak hanya menyangkut soal pengetahuan, melainkan juga soal kemampuan atau keterampilan. Logika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan kemampuan kita bernalar. Beruntung kita sebagai manusia diberikan kemampuan penalaran. Jadi pada dasarnya manusia itu secara tidak sadar pasti menggunakan logikanya dalam menjalani kehidupan. Lapangan penyelidikan logika adalah manusia itu sendiri, karena hanya manusialah yang mampu melakukan aktivitas berpikir. Ada pula kegunaan logika. Yang pertama, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan berpikir. Yang kedua, membuat seseorang berpikir tepat sehingga mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Yang ketiga, membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan yang kelima, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Dan yang kedua adalah sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Yang pertama itu abad Yunani kuno. Zeno dari Citium disebut-sebut dalam sejarah sebagai peletak batu pertama digunakannya istilah logika. Tetapi persoalan-persoalan logika telah dipikirkan oleh para filsuf mazhab Elea. Persoalan yang diusung oleh mereka adalah masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Hal ini terungkap dalam pikiran dialektis Parmenides. Zeno, filsuf besar dari aliran Stoicisme, membagi ajarannya ke dalam 3 bagian. Pertama, fisika yang dilogiskan sebagai lading dan pohon-pohonnya. Kedua, logika sebagai pagarnya. Dan yang ketiga, etika sebagai buahnya. Socrates menggunakan metode ironi dan maioetika tekne yang de facto mengembangkan metode induktif. Oleh Plato, metode Socrates dibuat lebih ulum sehingga menjadi teori idea. Idea adalah prototipe, sedangkan benda-benda duniawi adalah Hekipta. Gagasan Plato memberikan dasar pada perkembangan logika, yaitu bertalian dengan ideogenesis, masalah penggunaan bahasa dalam pikiran. Akan tetapi, logika sebagai ilmu baru terwujud berkat karya Aristoteles. Kebanyakan teori logika yang kita kenal berasal dari pemikiran Aristoteles, dan logika model ini merupakan logika Aristoteles. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, logika formal yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Logika Aristoteles mempengaruhi cara berpikir umat manusia selama 2000 tahun. Logika jenis ini merupakan 4 jenis aturan penalaran atau yang disebut juga penalaran silogistik. Dia juga mengembangkan aturan untuk pembuatan alasan berantai yang jika diikuti tidak akan pernah menghasilkan simpulan yang salah bila premis-premisnya benar. Selanjutnya ada abad pertengahan. Pada abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Pada abad 13, logika modern mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah ditemukannya metode logika baru oleh Raymond Lullus. Metode yang dimaksudkan adalah ars magna, yakni semacam aljabar pengertian untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Pada abad ke-7 Masehi,
berkembanglah agama Islam di Jazirah Arab, dan pada abad ke-8 agama ini telah dipeluk secara meluas ke barat sampai perbatasan Prancis sampai Tian Shan. Tokoh logika fenomenal zaman Islam adalah Al-Farabi. Al-Farabi menyalin dan memberi komentar atas 6 bagian logika dan menambahkan 2 bagian baru sehingga menjadi 8 bagian. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi sangat berfiliasi dengan sistem pemikiran Helenik berdasarkan Plato dan Aristoteles. Selanjutnya ada abad modern. Thomas Hobbes meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi ajaran-ajarannya didominasi oleh paham nominalisme, yaitu pemikiran yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal, dan mirip operasi yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi matematik. Logika ternyata perlu dilengkapi oleh metode lain, yaitu analisis geometri dan aljabar ala Descartes yang mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu tidak terima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu benar, memilah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyesuaian, berpikir runtut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, perincian yang lengkap, dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.